Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcastnya Karantina Palembang, Kito Podcast. Hari ini Karantina Palembang kedatangan tamu orang penting, kebanggaannya Kementerian Pertanian, khususnya kebanggaannya Badan Karantina Pertanian. Siapakah beliau? Ibu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke Kito Podcast Karantina Pertanian Palembang. Perkenalkan, nama saya Leni Hartati Rahab. Saya kepala di Balai Besar Karantina Pertanian Balawan. Merupakan induk dari UPT Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian, sama dengan Karantina Pertanian Palembang. Ya. Ibu, maaf sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita ada salam Bu dari Palembang. Ya. Kalau kami sampaikan salam dari Palembang, kita jawab Kito Paca. Kito Paca. Ya. Baik Bu ya. Iya, ya. Salam dari Palembang. Kito Paca. Jadi Kito Paca ini Bu merupakan singkatan dari kerja ikhlas, tercapai optimal, profesional, amanah, cerdas, akuntabel, dan konsisten. Kita karena waktu kita nggak terlalu banyak, Ibu dengan kesibukan Ibu, kita terima kasih Bu sudah mau mampir ke podcast kami. Kita minta waktu sedikit untuk berbicara tentang Grati ya Ibu. Ya. Tapi sebelum itu ingin kami tanyakan, mungkin teman-teman di luar sana banyak belum tahu karantina itu apa sih Bu? Iya betul Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman pemirsa Kito Podcast. Kita berbicara tentang karantina. Karantina adalah berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2019 adalah tugasnya adalah mencegah masuk, kemudian keluar dan tersebarnya organisme bangun tumbuhan dan juga hama penyakit tumbuhan karantina. Tugas utamanya. Selain itu juga ada juga tugas yang lain, itu tentang keamanan pangan, hayati dan nabati, serta hewani. Nah, itu dia tugas fungsinya. Jadi tugasnya karantinawati itu mulia sekali ya Bu Iya, ya. mulia sekali. Kita menjaga negeri ini supaya terhindar dari hama penyakit hewan dan tumbuhan, hama penyakit hewan juga. Selain itu Bu, kita juga mengenal ada istilah GRATIEX, Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor, yang dicanangkan oleh Badan Karantina Pertanian. Itu boleh tahu Bu, itu apa ya Bu ya? Ya, seperti kita ketahui, salah satu dari yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Syahrul Yassin Limpo, adalah tentang Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor, yaitu GRATIEX. Itu tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, kemudian ke tahun berikutnya. Kenapa seperti itu? Negara kita adalah negara yang sangat luas, sangat kaya akan alam, biobersih sangat luas, sehingga ini merupakan suatu potensi. Potensi harus kita tingkatkan. Tentu dengan gerakan terlepas seperti bagaimana caranya? Kita punya program namanya Desa Gratis, Desa Gerakan 3 Kali Ekspor. Kemudian bagaimana meningkatkan frekuensi pengiriman, kemudian ragam jenis media pembawa. Kemudian petani milenial. Nah, ini yang harus kita eksplor. Yang pertama adalah petani milenial ataupun eksportir milenial ini harus kita gali. Agar tumbuh sehingga dengan adanya yang milenial ini ekspor kita semakin meningkat. Itu dia. Nah, tadi di awal Ibu sudah bilang karantina itu sistem pencegahan penyakit. GRATIEX yang dicanangkan oleh Menteri itu program peningkatan 3 kali ekspor. Hubungannya pencegahan penyakit sama peningkatan 3 kali ekspor itu di mana Bu? Kita kan dalam negara ini, kita dalam karantina ada di seluruh dunia, karantinanya ada. Tentu kita dalam sistem perdagangan itu harus memastikan bahwa produk yang keluar dalam GRATIEX ini adalah benar-benar sehat. Nah, berarti kita apa? Kita mencegah keluarnya penyakit dari Indonesia ke negara lain. Kenapa? Negara lain juga sama seperti kita, tidak mau OPTK negara kita masuk ke negara mereka. Jadi itu dia. Jadi itulah hubungannya GRATIEX dengan hama penyakit ini. Nah, dari sekarang dengan adanya GRATIEX ini, gerakan terpaksa kita karantina bersama dengan instansi terkait itu sudah mulai dari hulu.
dari mulai penanamannya bagaimana. Karena penanamannya tentu berhubungan dengan budidayanya dengan keamanan pangannya sama OPTK-nya atau HPHK-nya. Kenapa? Kita kan ada keamanan pangannya itu menghindari adanya logam berat dari sudut pestisida. Nah, tentu kita canangkan budidaya secara organik, yaitu bebas dari residu pestisida. Nah, jadi kedepannya juga sampai ke bagian penanganan hama penyakitnya, dari budidaya kemudian panen sampai ke pasca panennya hingga sampai ke kontainer itu kita pastikan bagaimana suhunya. Nah, itu dia itulah gerakan tiga ekspor itu. Jadi berkaitan Bu ya. Berkaitan semua seperti itu. Jadi benar-benar kita itu sebagai petugas karantina itu mengawal prosesnya dari awal sampai ke akhir. Iya, seperti itu. Ini kalau boleh tahu Bu, untuk BBKP Belawan sendiri apa komoditas ekspor unggulan dari sana Bu? Iya. Kita di Balai Besar Karantina Pertanian Belawan yang unggulan itu sekarang adalah dari segi perkebunan. Itu tiap tahun itu tetap yang terbanyak adalah perkebunan, terutama kopi, pinang, kayu manis. Tetapi sekarang sudah merambah ke hortikultura, kemudian pangan. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali sekitar dari kalau kita analisa itu ada 142 jenis komoditas dari Sumatera Utara yang sudah diekspor ke 182 negara. Oh, banyak sekali Bu ya. Banyak sekali ya Bu ya, 140 jenis. Ya, jadi itu sekarang sudah ada komoditas baru. Misalnya komoditas baru itu adalah tomat. Tomat sudah dikirim ke ke Malaysia, kemudian jeruk nipis, kemudian namanya ada lagi andaliman. Ada juga pete sama jengkol. Nah, banyak itu hal-hal yang komoditas baru yang selama ini tidak diekspor, sudah diekspor. Nah, tetapi dengan adanya ekspor ini tentu di budaya kita perhatikan. Jangan sampai kita ekspor ini tidak ada lagi. Jadi kita harapkan keberlanjutan ekspor ini ada. Berarti barangnya tetap harus kita budidayakan lebih banyak lagi agar ekspor ini semakin tetap berlanjut seperti itu ya. Jadi mungkin gini Bu, mungkin di luar sana banyak di Sumsel atau mungkin di Indonesia banyak petani-petani atau pengusaha yang sebenarnya mereka ini punya potensi untuk ekspor komoditinya. Tetapi atau mungkin mereka tidak tahu caranya atau seperti apa. Ada nggak Bu saran Ibu, karena kan di BBKP Belawan tadi 100? Iya, 140 komoditas ekspor. Banyak sekali kan Bu. Mungkin nanti petani atau pengusaha yang lain ingin mencontoh Bu. Kalau ada boleh sarannya Bu buat mereka Bu. Kalau sarannya ini begini, mungkin kita dulu dari karantina. Karantina kan kita punya namanya clean export. Di sini juga ada clean export kan. Kita juga ada clean export. Kemudian kita juga ada Poskes. Ini menjadi media sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu. Kalau tidak kita sampaikan, masyarakat tidak akan tahu. Nah, istilahnya kemudian saran saya juga kepada petani atau milenial ini, datang saja hubungi ke clean export atau ke karantina atau PPID untuk mendapatkan informasi. Mungkin lebih bagusnya datang langsung ke clean export, agar dapat mendapat informasi langsung. Karena pengalaman waktu di clean export di di Kuala Namu itu, mereka lebih suka itu jika berkonsultasi langsung. Kita kan di website juga sudah ada informasi mengenai karantina, mengenai ekspor gitu kan. Tapi mereka lebih suka datang langsung berkonsultasi. Jadi suka datang langsung. Langsung. Mungkin itu saran saya. Jadi dengan bertanya langsung, informasi yang diinginkannya lebih dapat. Jadi sampai langsung gitu ya informasinya. Jadi gini Bu, tadi saya dengar podcast ini merupakan salah satu sarana juga sebagai untuk meningkatkan gerakan 3 kali lipat ekspor, sebagai sarana sosialisasi juga ya Bu ya kepada petani dan juga pelaku usaha. Ini kan kami hari ini adalah podcast perdana nih Bu, kasih tepuk tangan. Podcast perdana Kita Podcast. Nah, saya dengar-dengar Ibu di Belawan juga sebagai pelopor podcast di Medan ya Bu sebagai pelopor podcast perdana di sana Bu. Kira-kira ada nggak Bu saran ini supaya podcast kami juga maju seperti di Medan atau Belawan? Iya. Begini, kita kan zaman milenial ya. Zaman informasi itu adalah informasi yang up to date itu. Jadi ini ada sudah merupakan salah satu media kita podcast ini untuk
bersosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Istilahnya, saran saya humasnya, kemudian dengan staf fungsionalnya juga dengan manajemennya itu aktif, bisa berbicara apa saja. Kan karantina kan banyak mengenai manajemen, sumber daya, mengenai karantina, mengenai ekspor banyak. Nah, jadi mungkin bisa dibuat seperti jadwal ya. Jadwal digilir gitu. Digilir. Nah, jadi seperti ini. Pernah Pak Menteri Poskes sempat kita. Nah, beliau memberikan saran begini. Buat branding Poskes Anda katanya itu kan. Buat branding Poskesnya bahwa sebelum tampil itu apa kira-kira. Jadi sampaikan kepada masyarakat. Misalkan begini. Minggu depan buat di seperti layar gitu. Kami akan berbicara tentang ekspor ini. Dibuat layarnya. Itu informasi kepada masyarakat dulu kan. Akan tampil tanggal sekian. Nah, jadi tanggalnya itu begini. Akan tampil tapi tanggalnya nggak usah dibuat. Itu kan istilahnya masyarakat sudah menunggu. Apa sih segmen yang minggu ini apa? Nah, misalkan ekspor apa saja. Misalkan minggu depannya lagi segmennya adalah mengenai karantina impor. Nah, jadi pengguna jasa menunggu. Jadi buatlah brand Poskes kita itu ditunggu oleh masyarakat. Jadi seperti diiklankan dulu Bu, bahwa kami akan mengadakan podcast ini gitu ya. Jadi kayak ada istilahnya coming soon gitu ya Bu seperti itu. Jadi penonton itu udah penasaran duluan sebelum kita tampilkan podcastnya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk perdana ini kami cukup sampai sini Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke podcast kami. Mudah-mudahan buat yang di luar sana ini menjadi media informasi yang bermanfaat. Buat podcast juga bermanfaat untuk kemajuan kedepannya Bu. Terima kasih. Selamat bekerja, semoga selalu sehat Bu. Amin. Semoga lain waktu bisa mampir ke podcast kami lagi Bu. Baiklah teman-teman semua, sekian dulu podcast dari Kito Podcast. Lain kali kita bisa sambung lagi dengan informasi-informasi yang lebih penting, lebih menarik lagi. Baik Bu, Mbak Nopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.